Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selendang Misteri. Dan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita berjudul Kualat Gunung Polosari, di mana cerita ini diceritakan oleh Mbah Ngesot dari kumparan.com. Dan buat kalian yang ingin membaca ceritanya, silahkan klik link yang telah kami sediakan pada kolom deskripsi. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Aku kini bersembunyi di balik batu yang berlumut. Masih dapat kulihat cahaya senter mereka berayun-ayun dari kejauhan. Langkah mereka semakin mendekat. Aku berlari lagi untuk menjauh dari mereka. "Itu dia!" teriak salah satu anak buah Pak Jaro. Kaki kananku tersangkut akar pohon. Aku terjungkal ke semak-semak. Aku sudah tak sanggup lagi berlari. Mereka semakin mendekat ke arahku. Wajah Pak Jaro mulai terlihat. Aku merangkak untuk menjauh. Bukannya kasihan, mereka malah tertawa melihat penderitaanku. Seorang lelaki berbadan tambun mendekat. Ia langsung mengikat kedua kaki dan tanganku. Lelaki satunya lagi menyiapkan sebatang kayu lalu memasukkannya di antara pergelangan tangan dan kakiku. Mereka berdua menggotong tubuhku dalam posisi terbalik seperti babi hasil buruan. Entah apa yang akan terjadi padaku, dan entahlah aku akan dibawa kemana. "Ampuni aku Pak Jaro, ampuni aku. Jangan bunuh aku gak salah apa-apa," kataku berusaha untuk merengek. "Kalau aku tidak menumbalkanmu, bola api itu yang akan membunuh banyak orang," kata Pak Jaro sambil menunjuk ke langit. "Tolong ampuni aku Pak, aku berjanji aku gak akan datang lagi ke gunung ini. Aku gak mau mati muda Pak, tolong aku," kataku menangis merengek-rengek. Tapi kedua lelaki yang menggotongku malah tertawa terbahak-bahak. "Manusia bisa mati kapan saja. Bahkan saat masih dalam kandungan pun manusia bisa mati. Kau jangan khawatir. Aku tahu kau akan sangat menderita tersesat di gunung ini, dan akan kuakhiri perasaan penderitaanmu itu," kata Pak Jaro menoleh padaku sambil tersenyum dengan dingin. "Kau tahu dua gundukan tanah di depan gubuk tua itu? Itu mayat dari dua pendaki yang dulu pernah melanggar larangan gunung ini. Nanti kau juga akan kumakamkan di samping mereka," kata Pak Jaro menoleh padaku sambil tersenyum dingin. Aku mengamuk mendengar omongan Pak Jaro. Kuguncangkan tubuhku sendiri. Dua lelaki itu malah tertawa lagi. Mereka bahkan melecehkan tanganku yang semakin lemah. "Asal kau tahu, aku ini orang baik. Yang aku lakukan adalah menyelamatkan para pendaki lain. Kerajaan jin gunung ini murka karena ulah kalian. Kalian tahu kan?" "Pak, tapi teman-temanku udah mati semua Pak. Apa itu tak cukup untuk menebus kesalahan kami?" "Masih belum. Masih ada satu orang yang hidup." "Siapa?" "Yang perempuan. Tapi dia tak bisa keluar dari alam jin." Itu pasti Mira dalam batinku. Kedua kaki dan tanganku terasa sangat pegal sekarang. Dalam posisi terbalik seperti ini, lama-lama aku juga akan kesulitan bernapas. "Pak, tolong lepaskan aku Pak. Pak, tolong Pak." "Jangan khawatir. Sebentar lagi kita sampai kok." "Aku tak bisa bernapas Pak. Aku tolong Pak. Tanganku pegal semua." Pak Jaro kini tak lagi menimpali ucapanku. Medan yang ditempuh menanjak. Kedua lelaki yang menggotongku berjalan sempoyongan. Tak lama kemudian, aku tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesajen di tempat itu. Bebatuan disusun rapi membentuk lingkaran. Tubuhku dibaringkan di tengah lingkaran tersebut. Mereka melepas batang kayu, sedangkan lengan dan kakiku tetap diikat. Tak jauh dari tempatku berbaring, ada dua tengkorak manusia yang tergeletak bersebelahan dengan sesajen. Apakah itu tengkorak dua pendaki yang melanggar aturan itu? Entahlah, yang jelas pemandangan seperti itu membuatku sangat takut. Tak ada jalan lain lagi untuk bisa selamat. Mungkin sudah takdirnya aku mati seperti ini. Pak Jaro dan dua anak buahnya duduk sila di luar lingkaran. Mata mereka terpejam. Pak Jaro membacakan mantra dalam bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan, semacam persembahan tumbal untuk makhluk goib. Setelah selesai, Pak Jaro mendekatiku. Ia membawa sebuah batang kayu. Ia menancapkannya di dekat kepalaku dengan kencang.
Pak, jangan Pak, tolong ampuni aku Pak, aku mohon, kataku dengan air mata keluar. Yang kuingat adalah kedua orang tuaku di rumah saat ini. Mereka sudah sangat tua dan pasti jatuh sakit kalau mendengar anaknya tewas tak wajar seperti ini. Pak Jaro menyuruh anak buahnya mengikat leherku dengan tali. Lalu ujung tali itu diikatkan lagi pada kayu tadi. Tarik kakinya, suruh Pak Jaro. Aku sekarang dalam posisi yang mengambang. Kedua kakiku ditarik, leherku diikat. Sepertinya mereka semua akan memenggal kepalaku. Surga menunggumu, nak, kata Pak Jaro sambil tersenyum. Aku menangis. Dari arah kanan tiba-tiba kulihat roh Riki memandangiku dengan tatapan nelangsa. Riki, kataku dengan lirih. Temanmu itu sudah mati, nak. Kau akan menyusulnya sekarang, kata Pak Jaro. Ia kemudian mengacungkan arit lalu menebaskannya ke leherku. Kupejamkan mata karena tak sanggup lagi aku melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi setelah beberapa saat, aku tak merasakan apapun pada leherku. Aku bahkan tak merasakan sakit tebasan di seluruh sekujur tubuhku. Apa yang terjadi? Tubuhku lalu jatuh berdebam. Kulihat Pak Jaro dan anak buahnya berlutut di hadapanku. Ampun Nyai, ampuni kami, kata Pak Jaro bergumam. Kedua tangannya disatukan di depan kepalanya. Mereka seperti menyembah sesuatu. Aku membalikkan badan. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu sempat aku serang beberapa hari yang lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jaro dan anak buahnya yang ketakutan, aku sama sekali tak takut pada wanita itu. Malah aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. Ulah di Paehan, kata wanita itu. Aku mengerti ucapannya. Wanita itu tidak menginginkan aku untuk dibunuh. Tapi kenapa wanita itu menolongku? Ada apa ini sebenarnya? Sumuhun Nyai, timpal Pak Jaro. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jaro dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit meninggalkanku yang masih dalam keadaan terikat. Aku berusaha sendiri melepas ikatan itu. Tapi aku tak berhasil karena simpulnya terlalu kuat. Ku dengar suara babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Aku masih trauma diseruduk babi pada waktu itu. Ikatan tali ini mustahil bisa aku lepas sendiri. Aku semakin takut. Harus ada orang yang menolongku. Tapi siapa? Aku hanya bisa terdiam. Lama-lama aku tertidur. Kini 2 hari sudah aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan terikat. Aku kelelahan. Tenggorokanku sudah tak kuat lagi untuk berteriak meminta tolong. Tempat ini sepertinya jarang didatangi oleh manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan-dahan pepohonan. Tiba-tiba seekor monyet melempar pisang ke arahku. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut mendekati pisang yang dilemparkan monyet tadi. Setelah berhasil meraih pisang itu, ku makan dengan lahap beserta kulit-kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya sangat senang melihatku makan. Mereka seperti sedang memberi makan pada seekor anjing. Mereka bahkan melompat-lompat sambil berteriak-teriak ke arahku. Setelah itu mereka kembali melempariku dengan pisang. Perutku bahkan sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. Tak lama berselang terdengar suara dari semak-semak. Aku waspada, takutnya itu binatang buas di sekitar sini. Aku tak tahu. Mungkin saja di gunung ini masih ada macan atau beruang. Aku meringsut menjauh dari semak itu. Hai, kata wanita itu menggendong tas ransel muncul dari semak-semak. Akhirnya, katanya menghembuskan napas lega. Ia terlihat kelelahan, wajahnya juga pucat. Lu siapa? Kataku. Uswah, nama gue Uswah. Udah 2 hari gue nyasar di gunung ini. Dia mendekatiku lalu melepas tali ikatan dengan pisau kecil. Lu kenapa bisa kayak gini sih? Perempuan itu membantuku bangun. Kedua kakiku ringkih. Ia harus menopang tubuhku. Ceritanya panjang.
kataku sedikit lemas. Jujur saja, aku lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat seperti ini. Wah, gunung ini udah gak aman, katanya. Semua teman-temanku juga udah mati, hanya gue yang tersisa. Lanjut wanita itu. Sama, jawabku singkat. Gila, teman-teman lu juga pada mati? Teriak wanita itu kaget. Iya, ada satu yang katanya masih hidup, tapi dia terjebak di alam jin. Oh ya, nama gue Ori. Hah? Terjebak? Maksudmu? Kata Uswah. Iya, dinikahi genderuwo dia, kataku. Uswah bergidik ngeri saat aku menceritakan yang dialami oleh Mira. Aku mendongak ke langit. Ocos, bola api sialan itu kini tak lagi mengikutiku. Uswah lalu mengeluarkan HP-nya dari dalam tas. Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. Tetap gak ada sinyal. Lu bawa HP gak? Tanyanya. Udah hilang. Lagi pula HP gue juga udah lowbat kok waktu pertama kali naik gunung ini, kataku. Ya udah deh, gimana lagi? Paling gak kita harus segera turun dari sini, ya kan? Kata Uswah sedikit santai. Ia memapahku. Lu lihat itu gak? Kata Uswah menunjuk ke rerumputan. Ada kembang berwarna putih yang bertaburan di sana. Nah, itu kembang melati. Gue ngikutin kembang itu dan ketemu sama lu. Kalau kita ngikutin kembang itu aja gimana? Siapa tahu itu jalan pulang kita, katanya. Aku mengerutkan dahi. Setelah banyak sekali kejadian aneh dan tragis yang gue alami, kini aku tak mau terlalu percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Tanpa perlu persetujuanku, Uswah malah memapahku mengikuti taburan kembang tersebut. Gue gak yakin kalau kembang ini bisa membawa kita pulang, kataku dengan nada pesimis. Apa salahnya mencoba? Timpal Uswah. Sampai sore kami tak kunjung menemukan jalan setapak. Taburan kembang itu membawaku ke tempat yang tak pernah ku datangi sebelumnya. Hutan ini begitu berkabut dan membuat jangkauan penglihatanku semakin terbatas. Uswah menyalakan senter. Ia mengarahkannya ke semak-semak untuk memastikan kalau kembang itu masih ada. Dia berhenti. Kulihat wajahnya terkejut. Kenapa? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Cahaya senter itu ia geserkan beberapa meter ke depan menembus kabut yang tebal. Dan terkejutlah kami berdua. Tampak di depan kami mayat-mayat manusia yang terkapar di hadapan kami. Itu mayat para pendaki. Mereka masih mengenakan jaket, tas ransel, dan sepatu gunung. Uswah mencoba memeriksa mayat itu. Jangan disentuh, kataku. Bagaimana cerita selanjutnya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pada channel ini agar kalian mendapatkan kisah-kisah baru dari channel Selendang Misteri. Dan jangan lupa untuk komen agar kami tahu bahwa kalian masih bersemangat untuk mengikuti series Gunung Pulau Sari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya dan bye.